Shalom, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini Rabu 28 April 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dan waktu yang indah. Kami mau jeda sejenak sebelum kami beraktivitas pagi hari ini untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita saat ini mendengar, membaca. Kita mau merenungkan dengan satu tema, kesempatan berharga. Saudara, perkataan akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Apa maksud perkataan Yesus ini? Mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya? Perkataan Yesus ini sebenarnya merupakan perkataan yang meneguhkan murid-muridnya. Yesus mengerti betapa beratnya penderitaan yang akan terjadi. Ia tahu bahwa para murid akan tergoncang imannya, ayat 27, dan gagal untuk tetap setia. Maka ia mengatakan bahwa sesudah kebangkitannya, ia akan mendahului para murid ke Galilea, ayat 28. Mengapa ke Galilea? Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Dengan akan mendahului ke Galilea, Yesus seolah mau mengatakan bahwa sekalipun para murid akan mengalami kegagalan, masih ada kesempatan untuk memulai kembali dari awal. Itu makna perkataan mengapa ia pilih ke Galilea. Mengapa ia harus mendahului mereka?
Yesus meneguhkan mereka supaya tidak menjadi putus asa ketika berhadapan dengan kegagalan, karena masih ada harapan untuk menjadi murid-muridnya. Sayangnya saudara, para murid tidak terlalu memahami gentingnya situasi yang akan terjadi segera. Ucapan, biarpun mereka semua tergoncang, aku tidak, atau sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum mengerti akan kelemahan manusiawi mereka saat berhadapan dengan kematian. Sekalipun Yesus telah mengingatkan mereka, ayat 27 dan 30. Tetapi Petrus dan murid-murid yang lain yakin bahwa mereka akan dapat tetap setia kepada Yesus. Keyakinan akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi penderitaan membuat Petrus dan murid-murid yang lain menjadi lalai. Mereka tidak mempersiapkan diri menghadapi saat penangkapan Yesus. Pengikut Kristus memang bisa saja gagal, saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan dan mempertahankan imannya ketika berhadapan dengan penderitaan atau ancaman maut. Sebab itu, ia memberikan kesempatan bagi para murid, para pengikutnya. Untuk apa? Untuk menyadari kelemahan mereka dan jadi teguh mengikut dia kembali. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang berharga itu. Mari kita merenungkan hidup kita yang sesungguhnya adalah kesempatan yang sangat berharga Tuhan karuniakan bagi kita. Kita isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita isi dengan maksimal kekuatan iman kita, agar ketika tiba saatnya kegoncangan di tengah-tengah keadaan kita terjadi, godaan besar, kita tetap menjadi pengikut Kristus. Kita tetap menjadi milik Allah yang sungguh setia dan mampu bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Karena itu saudara, walaupun kita memiliki iman, tetapi jangan kita takabur dalam mengatakan seakan-akan semua itu mudah. Karena itu kita tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kalau Allah berkenan, maka aku akan tetap setia dan engkau akan memberkati kesetiaanku ini. Aku tetap ada, baik ketika engkau memanggil diriku sebagai muridmu, sebagai orang percaya yang kuterima melalui tanda baptisan itu, maupun ketika aku mengarungi perjalanan perjuangan hidupku yang pahit sekalipun, engkau tetap Yesusku yang abadi. Engkau tetap Tuhanku, pelindung hidupku, keluargaku, saudaraku, masyarakat, gereja, dan semuanya. Engkau adalah Tuhan. Karena itu, aku tetap milikmu yang berharga, yang setia kepadamu. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah merenungkan makna dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang terus berbicara bagi kami, menguatkan kami, memotivasi kami, menyegarkan kami, memampukan kami dengan tegar menghadapi perjuangan masing-masing. Ya Bapa, terima kasih untuk itu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan berbagai rencana kami, pekerjaan, usaha, karya kami hari ini. Semua jadi di dalam kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini dalam berbagai pergumulan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jadilah Engkau sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, untuk menyehatkan kami kembali, menyegarkan kami Tuhan,
baik mereka yang berbaring di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing atau juga di tempat khusus. Tuhan, di dalam karya-Mu, di dalam kasih-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau mampu melakukan segala perkara untuk menyembuhkan sakit penyakit itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk duka cita yang kami alami, masing-masing kami, dimanapun. Kuatkan kami Tuhan, hiburkan kami, sehingga kami lewati duka cita itu dengan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, ulang tahun pernikahannya. Lengkapilah sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua kami di dalam karya masing-masing. Tuhan tetap bersama dengan kami. Begitu pula pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati kepemimpinan yang Ia berikan bagi kami, baik masyarakat juga gereja-Mu. Kami nikmati itu Tuhan, nama-Mu yang kami agungkan di dalam keberadaan dan interaksi kami setiap harinya yang Tuhan izinkan kami lakonkan. Ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap bersama dengan kami dan juga keluarga kami, sehingga tak satu pun hal yang menggetarkan kami menghadapi kenyataan hidup ini, karena Tuhanlah jaminan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.